Halo sahabat sekalian, apa kabar? Tentu kita berdoa dan saling mendoakan ya agar apa yang dilihat selama ini benar-benar menjadi satu kebaikan. Nah, untuk itu dalam rangka menuju kebaikan itu kita perlu bongkar sebenarnya kebaikan apa yang dimaksud atau bagaimana sebenarnya prospek di masa yang akan datang terkait dengan dunia ekonomi, kemudian investasi, keuangan, dan banyak hal yang ikut menyertai. Saya Lucky Bayu Purnomo, dalam kesempatan yang baik ini ingin memberikan pengantar bahwa di tahun 2023 dan tahun-tahun yang akan datang memang kita melihat adanya peluang, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat tantangan. Nah, kalau kita pikir-pikir, apabila sebuah kebenaran itu diuji melalui proses kesalahan, maka yang menjadi going concern adalah bagaimana kita menguji kesalahan itu untuk mencapai kebenaran. Kali ini acara diprakarsai oleh Wira Global Solusi, suatu emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai venture builder pertama yang berhasil IPO pada tahun 2021, dan pada tahun 2023 ini memiliki market cap sekitar 149 hingga 150 miliar. Nah, perusahaan tersebut dengan kode emiten WGSH memiliki kegiatan usaha utama, yaitu venture builder yang bergerak di bidang monetasi startup dan bagaimana mengembangkan startup yang memiliki potensial upside ke depan. Namun demikian, sebelum kita membahas masa depan, kita akan membahas masa lalu ya, bagaimana sebenarnya fenomena yang terjadi hari-hari terakhir ini benar-benar menyita perhatian bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia, di mana kita ketahui ada Silicon Valley Bank yang akhirnya mengalami koreksi ya dalam 48 jam, yang akhirnya membuat koreksi tersebut menjadi koreksi yang cukup fenomenal dan mencapai satu perhatian dari masyarakat luas, oleh karena Silicon Valley Bank adalah salah satu emiten yang tercatat di Nasdaq. Sebelumnya saya akan memberikan pengantar berikutnya mengenai narasumber kita yang fenomenal nih. Hadir bersama saya seorang profesor, kemudian penulis, kemudian juga praktisi, kemudian juga pengajar, mentor, yang kiprahnya tidak asing lagi di dunia pasar modal, keuangan dan investasi, serta perbankan. Begitu juga karya tulisnya telah dipublikasikan di berbagai macam jangkauan ya, berbagai macam distribusi untuk dijadikan referensi dalam bidang keuangan, perbankan, dan pasar modal. Untuk itu hadir bersama saya adalah Profesor Adler Manurung. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Pak Lucky. Salam sehat, Prof. LBP ya? Nggak tuh, LBP. Saya Lucky Bayu Purnomo, LBP. Prof, ini buku banyak sekali ya, kita bisa lihat ya. Pertama ada Fraud Keuangan di Indonesia. Ini buku mungkin menceritakan mengenai bagaimana proses kita untuk mendalami dan mengetahui ya kelalaian, kecurangan dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah restrukturisasi perusahaan. Banyak sekali di buku, dan topik kali ini yang harus kita bahas adalah apa? Kebangkrutan perusahaan. Sesuai dengan pengantar tadi bahwa Silicon Valley telah mencapai topik yang ada di buku ini, kebangkrutan perusahaan atau bankruptcy. Prof. Adler, kalau kita bicara mengenai kebangkrutan perusahaan, kemudian proses, metodologi, dan valuasi, fenomena apa yang Prof. Adler lihat
hari-hari terakhir ini karena Silicon Valley rupanya menjadi salah satu bank yang banyak sekali mensponsori atau berhubungan erat dengan perusahaan-perusahaan startup yang sedang berkembang dan pada kenyataannya akhirnya mengalami kebangkrutan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Lucky. Jadi kalau kita lihat SVB, Silicon Valley Bank, menyatakan diri bankrupt dan kelihatannya akan di bailout, ya. Tetapi yang diperhatikan adalah dampaknya ke kiri kanannya. Nah, ternyata bukan hanya dia. Kalau di luar Amerika, Credit Suisse, ya kan? Ya. Sudah juga menuju ke bangkrut, tetapi mau di take over UBS. Ya. Jadi kenapa ini Silicon Valley bankrupt? Karena dia memberikan kredit atau pinjaman kepada startup company di Amerika. Nah, startup ini kan belum punya revenue. Padahal sebuah bank itu mau hidup, dia kasih pinjaman, dia harus menerima pembayaran kredit ataupun bunga dari pihak lain. Tapi karena mayoritas dia punya pinjaman itu adalah untuk startup, sehingga cash flow-nya tidak seimbang, out-nya sama inflow-nya. Akibatnya bank itu kewalahan. Dengan kewalahan, akhirnya dia harus merasakan bankrupt. Mau tidak mau, dia katakan saya bankrupt. Kemungkinan besar pernyataan bankrupt itu untuk dia menyatakan supaya dia dibantu oleh Central Bank Amerika maupun pemerintah Amerika, karena dia sudah membangun startup company. Nah, startup company ini kan belum punya income, masih jalan terus, berkembang terus. Nah, Anda bayangkan startup company membangun sebuah perusahaan dengan memberikan gaji-gaji yang besar kepada orang-orang yang dia bangun. Oleh karena itu, income dia nggak memenuhi. Jadi, inflow sama outflow-nya nggak sesuai. Akibatnya, dia harus nggak bisa bayar. Akibatnya, SVB Bank itu harus mengalami bankrupt. Sama halnya kita lihat waktu di Amerika tahun 2008 ya, Salomon Brothers kan gitu ya. Nah, itu juga terjadi. Bayangin Salomon Brothers itu yang sudah 150 tahun berdiri bisa hancur. Tapi belakangan saya dengar mereka sudah hidup karena mereka mengajukan kembali bisa hidup pelan-pelan, tapi tidak pernah diberitakan lagi secara itu. Tapi itu yang terjadi. Nah, SVB bankrupt itu adalah karena startup tidak bisa memberikan kembali atas pinjaman yang diberikan kepadanya. Nah, oleh karena itu, kalau bank berdiri seharusnya memberikan pinjaman itu tidak seluruhnya kepada startup. Ini saya melihat sekitar 80% ini. Pinjamannya kepada startup company, bahkan ada yang bercerita berapa besar gitu loh. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa kalau kita ngelola bank, tidak semuanya harus dilakukan dengan startup. Nah, startup yang kita kasih juga harus kita lihat startup yang bagaimana. Ya, di Indonesia kita dengar contoh konkret startup yang sudah berkembang dan sudah go public. Kemarin saya dengar itu punya kerugian 40 triliun kan? Ya. Yaitu Tokopedia atau GoTo ya, di total gitu. Nah, merger GoTo, Tokopedia sama Gojek itu kan kalau kita lihat itu bisa disebut dengan konglomerasi merger. Karena berbeda bisnis. Tetapi kelihatannya bisnisnya itu bisa membantu, Gojek bisa membantu Tokopedia. Tetapi ternyata, saya balik lagi nih, perusahaan startup yang bisa berkembang ternyata nggak bisa membiayai apa yang terjadi. Karena cost yang dikeluarkan, terutama human resources, sangat tinggi. Sementara kalau dilihat penjualannya Tokopedia itu cukup besar. Kalau Gojeknya saya pikir tidak seperti itu kerugiannya, ya kan? Karena apa? Karena dia selalu berangkat dengan perusahaan logistik yang membawa barang ke tempat lain dengan diantar, itu pasti akan jadi.
gitu. Nah, ini yang saya melihat soal SPB. Ya. Jadi SPB saya lihat terlalu ekspansif terhadap startup company. Bukan saya katakan dia salah, tetapi terlalu ekspansif, tidak melihat going concern perusahaan ke depan gitu. Nah, itu yang saya lihat di dalam SPB. Atau begini, Prof, tujuan daripada let's say kita katakan proses konglomerasi dengan penggabungan melalui proses M&A, ataukah mereka menyatakan harus monetizing ke banyak pihak agar tercapai roh diversifikasi itu pada masa mendatang itu tidak menjadi concern lagi, karena pada kenyataannya ada satu perusahaan yang identik dengan identitasnya sendiri, tidak perlu penggabungan, ataukah justru bagaimana kacamata keuangan itu melihat agar lebih sustain ke depan. Mengapa demikian, Prof? Karena masih banyak fenomena yang ada bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, bahwa setiap startup harus monetizing ke banyak pihak sehingga ekosistemnya terbentuk dan tercapai valuasi yang berbeda. Ataukah cukup dengan identitasnya sendiri, dapat dikatakan idealis, kemudian koheren tetap pada concern bidangnya, dan tidak monetizing dengan banyak partisipan yang berbeda kultur atau budaya bisnis. Nah, bagaimana Prof melihat sustainability startup dan konglomerasi? Nah, kalau kita bicara sustainability startup, itu sangat tergantung kepada development dan sales yang diberikan dia. Ya, dia terus-terusan development tetapi tidak mendapatkan income dengan cara melakukan sales, itu problem. Nah, persoalan sekarang di SPB, dia mendanai startup seakan-akan dia milik saham. Karena kalau dia milik startup itu kan seperti membiayai dengan saham kan. Ya. Nah, di Amerika izin bank memberikan pinjangan dalam seperti saham itu terjadi. Kalau di Indonesia nggak bisa. Sehingga agak berbeda startup Indonesia dengan di luar negeri. Makanya bank di Indonesia caranya supaya bisa membantu startup, dia harus membuat anak perusahaan. Anak perusahaan inilah yang membantu startup. Oke, sehingga dia bisa kasih pinjaman dalam bentuk saham karena anak perusahaannya, bukan induk banknya. Sementara di Amerika tidak ada itu gitu loh. Nah, ini persoalan. Mudah-mudahan dengan cara bentuk ini Indonesia tidak seperti SBB. Tetapi saya curiga kalau induk yang satu ini yang diciptakan oleh bank itu untuk mendanai startup juga jebol melebihi daripada kapitalnya si bank, ini jebol juga. Nah, ini yang perlu dikelola dengan baik. Diperlulah orang-orang bankers yang bertangan dingin untuk mengelolanya gitu loh. Sehingga tidak jadi seperti SPB. Nah, sekarang saya belum pernah ada cerita di kita di Indonesia bahwa bank ini mengelola startup sekian persen dari kreditnya. Belum ada itu, nggak ada yang berani cerita itu. Sehingga kita tidak bisa mendeteksi tentang kebangkrutan perusahaan startup. Bahkan data perusahaan bangkrut pun aja di Indonesia tidak ada. Sehingga kita kalau membuat penelitian dalam buku seperti kebangkrutan, kita harus menentukan dulu, bikin syaratnya dulu. Apa syarat seorang itu kebangkrutan gitu loh. Itu dilakukan gitu. Nah, oleh karena itu, saya melihat BI ataupun mungkin bank mensiasatinya dengan cara membuat anak perusahaan yang melakukan investasi kepada startup company. Itu yang saya lihat. Prof, seandainya ada satu dugaan ya yang memang sekarang terjadi di dunia startup dan industri pada umumnya, let's say untuk memperoleh apa yang Prof tadi sampaikan, revenue streaming ya, revenue stream itu dapat diperoleh dari dua pokok utama ya. Pertama, apakah equity model ditukar ataukah revenue share bagi hasil. Nah, karena topik kita kali ini adalah kebangkrutan perusahaan, dari equity model kemudian sharing revenue, itu mana yang
lebih strategis ya untuk mendukung ya jalannya perusahaan startup itu agar tidak tercapai daripada topik seperti di buku ini, kebangkrutan perusahaan itu. Nah, yang mana, Bro? Jadi kalau yang dibentuk dengan equity model itu bukan dalam bentuk yang benar. Karena dia minta uang untuk besar equity supaya bisa berjalan tapi tidak pernah income. Ngerti nggak? Sehingga melakukan equity-nya, jumlah saham yang menilai company-nya, jumlah saham yang dimasukin plus yang sudah dikerjakan brandingnya, itu menjadi equity value-nya. Nah sekarang itu tidak kelihatan. Coba perhatikan semua bahwa banyak yang hancur di Amerika itu yang terjadi. Tetapi kalau kau masukkan dari mulai dengan revenue, ya revenue-nya masuk, itu bisa yang terjadi. Oleh karena itu yang tepat itulah revenue streaming, bukan equity model gitu loh. Oleh karena itu kalau Anda bikin startup, Anda harus membuka equity model. Revenue streaming yang harus besar. Itu dia. Nah, kita bongkar, Prof, mengenai kebangkrutan perusahaan tersebut. Nah, kalau kita ingin bahas itu, anatomi kebangkrutan itu apa, Prof? Nah, anatomi kebangkrutan itu dia terjadi bangkrut karena tidak streaming income-nya yang tidak berjalan. Tapi kalau ada pemiliknya menyuntik uang, dia tidak bakal bangkrut kan? Yang equity model itu dalam rangka tidak membuat bankrupt. Tetapi streaming nggak masuk, kalau dia suntik itu tidak bankrupt. Nah sekarang persoalan utamanya, bisa nggak company ini menghasilkan streaming yang baik sehingga tidak terjadi kebangkrutan. Sebenarnya itu yang paling dicari atau yang paling dianalisa oleh semua peneliti. Nah begini, Prof, bagaimana satu perusahaan tidak mencapai atau tidak mendekati kebangkrutan atau tidak menuju kebangkrutan, maka sales gitu. Nah sementara sales itu pairing dengan budget, Prof, yaitu let's say promosi marketing yang hingga saat ini itu masih dikategorikan bakar uang. Nah itu bagaimana Prof melihat bahwa sebenarnya apakah upaya untuk bakar uang promosi yang terkadang melebihi daripada rasio perusahaan itu sendiri, apakah masih diperlukan atau memang sebenarnya kita sudah bergeser, shifting, cari saja perusahaan yang bagus, lantas dieskalasi dengan digitalisasi, lantas dieskalasi lagi dan diakselerasi dengan mekanisme perkembangan startup. Jadi cari saja yang memang benar-benar, let's say dari konven tiba-tiba pindah flip ke digital, atau memang perlu seperti sekarang yang memang dibuat kecil, tapi memang improvementnya harus dari marketing budget yang luar biasa. Nah itu bagaimana Prof melihat itu, sales pairing atau versus bakar duit atau marketing budget? Nah yang perlu kita pahamin ya, kita harus lihat dulu nih proses company-nya. Sebuah company itu dianggap stable sudah baik itu sekitar 6 tahun 7 tahunan. Oke, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu kan dalam rangka develop produk. Nah, tahun keempat sudah mulai dia melakukan pemasaran, memperkenalkan produknya dia. Tahun kelima sudah mulai menjual. Sayangnya startup Indonesia, dia tidak percaya diri bahwa dia tidak merekam penjualan. Padahal penjualannya tinggi. Dia masih terus bakar. Apakah ini salah satu bentuk cara menyatakan pembayaran gaji pegawai harus gede? Iya kan? Harus lebih tinggi. Padahal di sisi lain tidak gitu loh. Bukan saya mengatakan bahwa pembayaran gaji mereka harus diturunkan. Itu urusannya direksi kan gitu. Tetapi itu membuat situasi yang tidak bagus juga. Nah, oleh karena itu harus dipahamin
saya melihat akan lebih bagus perusahaan-perusahaan tadi yang konvensional dirubah kepada digital pelan-pelan. Oke. Dibanding dengan dia pertama dari digital, langsung menjadi ini panjang. Ya. Jadi DNA yang, let's say DNA yang lama, yang sudah terbentuk janinnya, yang memang masih kecil, itu tidak menjadi prioritas. Lebih baik melakukan eskalasi dan Dari akselerasi yang sudah ada. Lantas kita datang dengan framing, kita bingkai segala macam dengan digitalisasi, maka terjadilah transformasi. Itu akan lebih cepat dibanding daripada yang dari awal. Soalnya, Prof. Karena apa? Customer sudah ada. Ya, gini, soalnya itu modal, Prof. Di mana? Seandainya sudah besar, sudah stable, kemudian eksis gitu. Nah, ya. Dirubah ke digital. Ya, bukan. Fenomena yang terjadi di Indonesia kan, let's say ada early stage, kemudian seed capitalnya berapa, kemudian seri A, seri B, seri C, semua staging. Yang kebetulan mungkin ya 80% itu masih mengharapkan seed capital di awal. Sama dengan berarti apa? Ada persoalan modal di situ, Prof. Iya, tetapi kalau kamu lihat, kalau perusahaan yang sudah jadi, sudah punya customer, merubahnya ke digital, itu lebih baik daripada dari awal, karena tidak mengenal. Atau begini, Prof, fenomena startup ke depan kalau kita lihat secara prinsip keekonomian itu kan produksi, distribusi, konsumsi. Atau pandangan dari seorang Prof. Adler Manurung melihat ini sudah saatnya para produsen yang memang memiliki identitas produk transform. Harus karena di dalam jangka panjang Anda tidak bisa bertahan dengan yang sekarang. Karena apa? Karena orang sudah mulai harus melihat HP dan melihat produk ini, sehingga harus Anda rubah. Gitu ceritanya. Prof. Sehingga oleh karena itu Anda harus melakukan hal-hal perubahan. Betul. Ini menarik, Prof. Banyak tabel di buku Kebangkrutan Perusahaan, Proses, Metodologi, dan Valuasi. Nah, singkat cerita ini, Prof. Sebenarnya kalau kita setir mobil, bensin habis ada indikator lampu merah. Ya, lampunya kedip-kedip. Ataukah misalnya seat belt nggak kepasang, ada suara peringatan. Nah, kalau kita hubungkan dengan ini, peringatan awal kita menuju kebangkrutan itu apa, Prof? Yang pertama, streaming income kamu udah semakin kecil. Itu kecil atau minus, Prof? Artinya streaming income-nya nggak mungkin minus. Nggak ada pemasukan? Nggak ada pemasukan. Karena nggak ada pemasukan, pada cost-nya ada. Udah kau bikin produksi. Iya nggak? Nah, contoh, kita bikinlah ceritanya. Ketika kita melihat sebuah company akan tidak ada, lihat perbedaan gross margin-nya. Itu sudah mendekati 0. Oke, karena gross margin sales dikurangin HPP. Kalau itu mendekat berarti ada income-nya dong. Sementara ke bawah cek lagi apa? Fixed cost-nya keluar semua setahun. Sehingga apa? Negatif toh. Nah, kalau ini pertama nggak usah kelihatan ini. Masih tadinya 100 dia terima tiap tahun. Tiba-tiba turun ke 50. Problem dong. Tiba-tiba turun lagi ke 25. Turun lagi terus. Nah, ketika kau sudah melihat ya bahwa ini sudah 0, itu artinya apa? Bahwa kau tidak bisa bergerak lagi karena kau hanya banyak ngeluarin biaya untuk fix. Nah, kalau kau jual barangmu tapi HPP-nya lebih besar daripada sales-nya, kau artinya apa? Negatif. Nah, ini yang saya bilang bisa negatif hal di situ. Harga kau karena apa? Butuh uang, harganya kau jual tidak lebih besar daripada harga variabelnya. Itu problem. Ditambah lagi ini membuat dia hancur. Nah, jadi anatomi yang pertama yang harus Anda lihat adalah di kelompok sales dengan HPP. Itu ada durasi. Ada, kalau kita lihat prospek teorinya Daniel Kahneman, Prof. Terkadang ada kelompok yang memang bersedia untuk menahan hidupnya atau keadaannya dalam posisi kerugian.
bahkan semakin fenomenal, dia akan menggiatkan sesuatu dalam posisi itu untuk mencapai hal yang lebih baik. Walaupun hal yang lebih baik, dia juga khawatir kalau memang sudah dalam posisi untung. Artinya begini, posisi tersebut, let's say kalau memang mau ditahan, kita sudah melihat adanya early warning kebangkrutan, itu durasinya berapa lama kita? Jadi kalau kita bilang 3 tahun pertama ketika kau bangun startup itu, 3 tahun sudah kau siapin, tapi 3 tahun berikutnya kau lihat kau masih negatif terus. Artinya apa? Mungkinkah kau harus sudah merubah produk kau, merubah tujuan kau. Jangan kau bertahan, terkecuali memang kau sudah punya uang banyak untuk bertahan lama, sehingga nanti pada saatnya kencang terbang. Oke, jadi sahabat-sahabat sekalian, itu jadi masa ukur yang proporsional tuh 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Bahkan kalau kau lihat sebuah company sudah baik berjalan itu sekitar 7 tahun dia. Jadi 3 tahun bikin produk, 3 tahun ini jual nggak bagus, ya udah Anda harus keluar. Ya, karena fenomena ini kan terkait dengan resiliensi, Bro. Iya, resiliensi. Jadi perkembangan itu kan, oh ya, kita bersedia menahan. Oh, kita siap. Nelan rugi juga siap. Tapi yang penting eksis itu. Tapi sejauh mana? Iya. One Codec. Yang terjadi sekarang, kalau lihat konglomerat, dia punya satu usaha yang namanya paku. Ya, dia buat paku ini. Ya. Tapi ini rugi. Tapi dia buat perusahaan baru lagi. Tapi ini untung. Ya. Ini nggak dimatiin sama dia. Yang perusahaan paku ini misalnya kan, nggak dimatiin sama dia. Tapi semua uang dari paku ini dia bukan apa dari bisnis yang beruntung ini. Ya. Karena dia nggak mau perusahaan baby yang dibangun yang pertama itu mati gitu loh. Sehingga dia ambil dari bisnis dia yang untung. Sehingga dua-duanya jalan. Ya. Ya gitu ya. Nah, contoh, saya nggak jauh-jauh. Ya kan? Ada perusahaan konsultan nggak hidup tapi perusahaan trainingnya hidup. Tapi konsultan masih jalan. Nah, hal seperti ini yang dilakukan lah gitu. Ya, ya. Nah, itu yang harus banyak pengusaha melakukan seperti itu. Nah, sekarang di startup nggak bisa melakukan seperti itu. Karena dia fokus kepada yang dia punya sendiri. Ya. Dan datang bank mendanain, kasih uang, bukan dalam bentuk pinjaman, tapi dalam bentuk apa? Equity dong. Ya. Nah, balik nggak uangnya? Nggak ada balik. SPB hancur karena ada nggak uang balik. Sementara orang ngasih uang dia apa? Untuk minjam, bukan untuk investasi. Gitu loh. Ini yang persoalan di SPB. Ini Silicon Valley Bank-nya. Betul, nih teman-teman sekalian nih. Nah, ini yang dibicarakan tadi, ini SVP, ini April sampai per kemarin itu year to date ya sudah minus 54%. Artinya ini Equity-nya turun 54%. equity turun 54%. Ya, ini pergerakan harga saham. Kemudian dalam 5 tahun terakhir itu ada sekitar 60%. Kalau itu dihitung market value ya. Betul. Ini Tapi kalau dihitung dalam bentuk cost-nya, ya. equity nggak turun, tetap ada di situ secara akuntansi, ngerti nggak? Ya, ini untuk catatan, ini adalah pergerakan harga saham yang menjadi Acuan. perhatian ya dari seluruh pelaku pasar modal, di mana saat ini berada di angka 106 US dollar per share, di mana sebelumnya ada di angka kisaran itu 350 sepertiganya toh. US dollar per share, jadi sepertiganya. 2/3 turun. Dan ini barangkali menjadi perhatian utama dari para penggagas venture capital yang ingin melihat satu masa depan, tapi keadaannya sudah diungkap dalam kondisi SPV, karena jadi kalau mau dibilang bodinya hampir mirip venture VC, iya, atau bank ini. Itu apa ini? Inilah sinyal bahwa bisa jadi fenomena kebangkrutan akan terjadi. Atau bagaimana pandangan Prof? Jadi saya bilang ini sebuah indikasi kepada semua pihak. Kalau kau sebuah bank, bank itu kerjanya adalah melalui
pinjaman, Ya. bukan melalui investasi ke saham, apalagi ke saham yang startup. Beruntungnya Indonesia belum masuk kepada startup, masih dipakai company-company tertentu, uang orang tertentu masuk ke situ gitu loh. Ya. Sementara di Amerika terlalu liberal ekonominya, semua orang bisa dia kasih, penting kau bertanggung jawab. Ya. Nah, oleh karena itu, bagi kita, bagi Bank Indonesia saya katakan, tetaplah bertahan, jangan memberikan pinjaman, atau sebuah bank tidak boleh memberikan investasi kepada equity, terutama equity perusahaan-perusahaan yang startup. Itu harus kita ikutin. Biarkan orang-orang itu masuk kepada perusahaan-perusahaan yang, kepada pihak-pihak yang mempunyai uang untuk melakukan investasi kepada perusahaan startup. Ya. Dan risiko ditanggung masing-masing. Itu pendapat saya dalam rangka melihat situasi SBB di Amerika supaya bisa dilakukan di Indonesia.